Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita akan diskusi tentang desain ya, desain alat penukar kalor. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa saya beri tugas ya, Anda sebagai mahasiswa mata kuliah perpindahan kalor, itu saya beri tugas untuk membuat desain suatu alat penukar kalor ya. Nah, wujudnya apa itu terserah, bebas. Anda mau mendesain apapun boleh, tidak saya batasi. Yang penting alat penukar kalor. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang masih bingung bagaimana cara ya mendesain suatu alat penukar kalor. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah mungkin di mata kuliah yang lain pernah dapat tugas membuat suatu desain alat, sebenarnya hampir sama ya konsepnya ya. Anda mau mendesain apapun masih tahapan-tahapannya itu pasti sama. Sehingga nanti pada wujud dari laporan desain ini ada beberapa hal yang wajib saya berikan, harus ada di sana, yang saya minta maksud saya. Yang pertama, Anda harus mencantumkan ide dasarnya. Jadi ide dasar Anda membuat suatu rancangan alat itu dari mana? Wujud apa? Misalnya Anda menceritakan kondisi susahnya untuk mengeramkan telur bebek di musim hujan misalnya, ya. Nah, Anda berawal dari itu, Anda buat rangkaian cerita, kemudian data-data yang ada Anda bisa ambil dari media massa, bisa dari proceeding, bisa dari jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jadi silahkan nanti ambil dari mana sumber-sumbernya bebas. Nah, setelah Anda mendapatkan latar belakang yang kuat, sehingga Anda punya ide kan, oh saya mau membuat alat penetas telur bebek misalnya. Oke, nah berangkat dari sini kemudian Anda membuat desainnya, desain alat penukar kalornya. Ya, misalnya dalam alat penetas telur bebek itu kan ada konstruksi boxnya ya, kemudian ada mekanisnya untuk membolak-balik telur, kemudian ada sumber panasnya. Nah, pada mata kuliah ini yang saya harapkan Anda mendesain sumber pemanasnya, bagaimana proses perpindahan kalornya, bukan pada konstruksi maupun mekanisnya bekerja. Jadi fokus pada alat penukar kalornya saja. Itu ya teman-teman semua ya. Jadi jangan salah membuat desain. Kemudian setelah ada perhitungan selesai ya, perhitungannya Anda ketemu dimensi alat penukar kalor itu, diameternya, panjangnya, kemudian lebarnya, panjangnya dari konstruksinya berapa, itu sudah ketemu dari hasil perhitungan Anda. Kemudian langkah terakhir adalah Anda membuat hasil perhitungan tadi itu dalam bentuk gambar teknik. Ya, ini sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini bahasa yang kita gunakan sebagai engineer di lapangan itu ya, itu yang satu karena kita di Indonesia tentunya adalah bahasa Indonesia, kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah gambar teknik. Jadi teman-teman jangan melupakan fungsi dari gambar teknik itu bagi seorang insinyur itu adalah sebagai bahasa komunikasi. Sehingga saya harapkan luaran dari perancangan Anda ini berupa gambar teknik, gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda mau order ke orang lain, ke pihak ketiga, ke bengkel atau ke mana gitu, Anda tinggal menyodorkan gambar tekniknya. Anda tidak perlu menyodorkan orang-orang perhitungan Anda itu, tapi cukup dengan gambar teknik itu Anda berikan, maka orang di lapangan, di bengkel bisa membuat alat seperti yang Anda kehendaki. Gitu ya. Dan itu besok juga akan menjadi pola ketika Anda kerja di industri besok ke depannya. Ya seperti itu cara kerja kita di dunia kerja itu. Mungkin besok bisa Anda tanyakan ke alumni kita, ada Mas Jinut ya, yang hari Selasa besok akan memberikan paparannya dalam bentuk webinar. Bisa Anda tanyakan gimana pengalaman kerja di dunia industri seperti apa gitu. Baik. Hari ini akan saya berikan beberapa contoh ya alat penukar kalor yang pernah saya kerjakan dengan mahasiswa saya pada saat itu. Yang pertama, ini yang terbaru ini. Ini yang terbaru, alat yang sampai saat ini masih saya gunakan, termasuk ini alat yang saya
gunakan untuk membuat yang tadi di awal saya singgung ya, untuk pirolisis, dan akhirnya saya dapat cairan bisa digunakan untuk bermacam-macam manfaatnya ternyata. Alatnya seperti ini yang sudah saya rancang. Kemudian di mana bagian alat penukar kalornya? Nah, kalau teman-teman perhatikan ada di nomor 6. Itu dengan kondensor ya, yang nomor 6 ini. Nah, kondensor di sini kebetulan saya buat menggunakan bahan bakunya berupa kaca, karena saya kenapa kok saya memilih kaca? Itu tujuannya adalah biar terlihat. Jadi proses kondensasinya bisa saya amati. Itulah tujuan saya menggunakan kaca. Ya. Kalau untuk kebutuhan industri, nah ini bisa dibuat dari misalnya bagian dalamnya menggunakan pipa tembaga, bagian luarnya bisa dengan pipa PVC misalnya, itu bisa saja terjadi seperti itu. Atau bahkan menggunakan pipa menggunakan pipa baja ya. Tapi pipa baja itu Anda rendam di dalam suatu bak kolam besar, itu juga bisa seperti itu. Kebanyakan seperti itu kalau di industri ya. Karena mereka mencari cara-cara metode yang paling optimal ya gitu. Nah, seperti apa sih isinya, cara kerjanya kondensor itu? Nah, seperti ini. Ini banyak Anda ketemukan di buku-buku perpindahan kalor ya. Dua gambar ini. Jadi fluida panasnya itu yang masuk hot in itu yang warna warna pink itu ya. Kemudian yang pendinginnya yang warnanya grey itu. Ada cold in sama cold out itu. Pada gambar ini nanti yang bisa teman-teman asumsikan di awal, itu yang pertama adalah temperatur gas masuknya berapa. Karena ini kan kondensor ya yang saya rancang ini ya. Kondensor tentunya tujuannya untuk membuat proses kondensasi. Kita ingin mendapatkan cairan hasil kondensasi atau kita sering menyebutnya dengan istilah kondensat. Gitu ya. Nah, jadi harus tahu temperatur masuknya berapa. Misalnya saya ingin mengkondensasikan gas hasil pemanasan dari produk fermentasi misalnya. Nah, saya ingin dapat alkoholnya. Dan saya studi pustaka, baca-baca dari referensi, dari buku, dari jurnal, dari apa, saya dapat data bahwa alkohol akan menguap pada suhu 80 derajat Celcius. Maka cairan tadi itu saya panaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Sehingga gas masuknya saya asumsikan sama dengan kondisi gas itu menguap pada 80 derajat Celcius. Kemudian temperatur gas keluarnya berapa? Karena sudah cairan, maka dia harus dalam bentuk fase cair. Misalnya saya asumsikan temperatur keluarnya 30 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius. Dengan harapan keluarnya sudah dalam fase cair. Kemudian untuk pendinginnya, misalnya saya asumsikan menggunakan air yang didinginkan dari kulkas ya. Misalnya suhunya kalau saya kemarin dari kulkas itu sekitar 7 derajat Celcius. Nah, terus keluarnya misalnya saya asumsikan 20 derajat Celcius keluarnya. Ya. Nah, dari data-data ini kemudian saya pilih materialnya. Misalnya materialnya saya pilih tembaga pipa ini. Nah, kita sudah punya bahan-bahan itu sehingga kemudian kita bisa merancang suatu alat ukur kalor ini dengan menggunakan perhitungan seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nanti luarannya endingnya yang Anda peroleh ini adalah bukan nilai Q-nya, bukan nilai perpindahan kalornya, tetapi yang Anda peroleh nanti endingnya adalah berapa diameter pipa ini dan berapa panjang pipa ini, gitu. Luarannya seperti itu, ya. Nah, Anda bisa milih alirannya mau berlawan arah seperti yang sebelah kanan ini atau yang sejajar yang sebelah kiri ini, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya radiator. Kalau radiator ini saya dulu dapat tugas waktu saya kuliah S1 seperti Anda. Nah, saya dulu merancang radiator yang saya kerjakan pada waktu itu. Ya, itu saya merancang radiator dan bisa jadi waktu itu ya. Anda harusnya juga jangan kalah dengan saya waktu saya jadi mahasiswa sarjana strata 1 seperti Anda sekarang.
Nah, kalau radiator, Anda harus tahu berapa temperatur air keluar dari engine. Jadi tolong mulai sekarang dibedakan antara mesin dan engine ya. Kalau mesin itu adalah mekanisme alat yang bergerak secara umum. Kalau engine itu adalah suatu alat untuk menghasilkan daya. Itu kita sebut dengan engine. Ya. Baik. Nah, berapa temperatur keluar dari engine? Ini bisa Anda cari dari referensi, silahkan mau cari dari Toyota, Suzuki, Honda, atau yang mana silahkan bebas ya. Kemudian berapa temperatur masuknya? Nah, temperatur masuk gimana caranya? Gimana cara mencarinya temperatur masuk? Ini temperatur masuk kan temperatur yang diharapkan temperatur dari suatu engine ini ya. Maka teman-teman harus tahu berapa nilai temperatur optimal agar terjadi pembakaran sempurna. Karena kalau terlalu panas nanti terjadi overheat, sekernya bisa ngancing ya. Kalau terlalu dingin, mesinnya berebut karena suhu bakarnya kurang sesuai. Anda tentu masih ingat segitiga pembakaran, ada bahan bakar, ada heat atau kalor, dan yang ketiga ada oksigen. Ketika heatnya atau panasnya itu kurang, maka proses pembakaran tidak akan sempurna. Gitu ya. Nah, oke, kita kembali ke radiatornya. Kemudian pendinginnya menggunakan udara. Nah, udaranya Anda asumsikan misalnya temperatur lingkungan sekitar 30 derajat Celcius. Kemudian di depan radiator diberi blower. Nah, blowernya berapa speednya? Ini bisa Anda cari dari beberapa referensi ya. Silahkan. Nah, dari informasi ini Anda bisa merancang radiator ini. Gitu. Radiator biasanya bentuknya di antara dua ini. Kalau tidak line atau stager. Ya. Seperti ini, bisa selang-seling, bisa sejajar seperti ini. Nah, kalau nanti Anda mau pengembangan, misalnya kalau pakai pipa semua tidak efektif Pak, karena terlalu banyak pipanya. Anda boleh menggunakan sirip atau fins, seperti yang sebelah kiri ini. Nah, dengan fins, nanti Anda bisa menghemat pipanya. Karena apa? Karena luas bidang penukar kalornya dibantu oleh sirip-sirip ini. Nah, ini bisa menghemat panjang pipa secara keseluruhan, gitu ya. Nah, tentunya nanti ada efisiensi sirip. Misalnya, kalau pipa semua hanya perlu luas total 10 meter persegi. Kalau pakai sirip, mungkin perlu 12 atau 13 meter persegi. Kenapa? Karena ada efisiensi sirip. Gitu ya. Nah, kalau masih pengen tahu lebih jauh, silahkan baca di bukunya Incropera. Sepertinya ada seingat saya di Incropera. Itu ya yang kedua ya untuk contoh desain radiator. Kemudian contoh yang ketiga. Yang ketiga ini saya kerjakan dengan mahasiswa saya tahun 2007. Pada waktu itu kita berhasil juara 1 lomba pembuatan alat teknologi tepat guna di Kementerian Departemen dan Perindustrian. Alhamdulillah tim dari Teknik Mesin UMY mendapatkan juara 1. Nah, konsepnya gimana? Ya, konsepnya seperti ini. Jadi, panas yang masuk nanti dia melewati suatu alat penukar kalor. Konsepnya bisa seperti ini ya untuk alat penukar kalornya ya. Bisa seperti ini. Kemudian dihembus oleh udara pakai blower. Kemudian udara panas itu masuk ke ruang pengering. Gitu. Ke ruang pengering. Nah, udara ini akan memicu pergerakan molekul air ya dari dalam kain ke luar ya, ke permukaan kemudian lepas ke udara sekitar. Nah, sifat air yang di dalam kain ini ada dua jenis. Yang pertama adalah free water, yang kedua adalah bond water. Nanti kalau teman-teman baca tentang kandungan air atau relative humidity, nanti Anda akan menjumpai dua karakter itu. Jadi yang namanya moisture content itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama adalah free water, yang kedua adalah bond water. Gitu ya. Itu kita pelajari nanti di selanjutnya di materi lain kalau Anda tertarik. Kemudian setelah uap air itu lepas, dia akan terbawa keluar. Gitu ya, terbawa keluar. Sehingga kainnya ini lama-lama akan kering baju-baju ini. Nah, fokus Anda itu hanya di bagian sini nih yang penukar kalor ini yang pada rombongan honeycomb ini. Jadi honeycomb ini sesungguhnya adalah berisi semacam kayak ini tadi, Mas. Seperti yang awal tadi itu. Nah, seperti ini, honeycomb itu seperti ini, bisa seperti ini honeycomb itu. Ya. Cuman bentuknya bisa, kalau honeycomb seperti sarang lebah ya.
Nah, nanti bisa Anda mainkan, bentuknya bisa macam-macam. Yang penting apa? Yang penting nanti ada udara berembus setelah melewati heat exchanger, suhunya naik. Nah, suhu naik ini bisa untuk pengering pakaian. Nah, kemudian Anda cari dari referensi. Untuk mengeringkan pakaian itu temperatur lingkungannya berapa? Nah, misalnya temperatur lingkungannya di dalam oven ini ya, misalnya 60 derajat Celcius. Nah, bisa Anda perkirakan agar temperatur lingkungannya ini itu 60 derajat Celcius, maka temperatur yang udara keluar dari heat exchanger ini itu berapa derajat Celcius. Nah, itu bisa teman-teman perkirakan nanti. Tentunya Anda harus merujuk pada referensi yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, tapi kalau Anda merancang ini seperti di awal tadi, sekali lagi, Anda jangan merancang secara keseluruhan. Anda tidak saya minta untuk merancang ovennya, tapi Anda saya minta untuk merancang alat penukar kalornya. Gitu. Ya, misalnya sumber panasnya dari kompor gas di sini misalnya. Anda buat heat exchanger-nya. Sehingga nanti karena gas dari kompor gas itu melewati alat penukar kalor, maka bajumu ini tidak bau dari hasil pembakaran gas itu. Karena kalau langsung Anda hembuskan tentu bajumu beresiko bau dan yang kedua bisa terbakar. Gitu ya. Baik, kira-kira seperti itu penjelasan saya untuk pertemuan ke-15 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi.